Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan patutlah kita persembahkan kehadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bahwasannya kasih setianya tiada pernah berkesudahan kita alami dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kita percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terpuji namamu dari kekal hingga kekal, dimuliakanlah namamu pagi hari ini. Kami percaya hanya karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dan mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema, kuasa Roh Kudus. Kuasa pena masallo. Saudara-saudara, kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem. Penulis kitab Para Rasul memelihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana. Roh Kudus membuat semangat mereka membara
untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, ia dimampukan bukan saja melakukan mujizat, tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati, dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Saudara-saudara, menghadapi rupa-rupa situasi yang biasa melemahkan iman kita, bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat yang membuat kita bersaksi dengan benar. Kuasa Roh Kudus membuat kita tidak mudah tawar hati ketika kita menegaskan kebenaran iman, meski mengalami penolakan hingga fitnah. Kuasa Roh Kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagaikan melihat muka malaikat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami terus bersyukur dan memuliakan nama-Mu, bahwasanya kasih setia-Mu tiada berkesudahan kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun, menyambut dan menikmati hari baru, hari karunia-Mu kepada kami. Menjalani sepanjang hari ini, bahkan melakukan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Hanya kepada-Mu Tuhan kami datang menyerahkan kehidupan kami. Engkau terus memberkati kami, berikan kami kesehatan yang cukup, berikan kami hikmat untuk senantiasa memiliki rasa takut kepada-Mu, sehingga benar-benar kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini merupakan perjalanan hidup yang terus memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, tuntunlah dan berkati kami, dan setiap hal yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan, kiranya Tuhan terus menyatakan berkat-Nya di dalamnya. Biarlah dari apa yang kami kerjakan, kami memperoleh berkat-berkat-Mu yang selalu baru. Bapa di sorga, kami terus mendoakan saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang dalam pergumulan oleh sakit penyakit. Tuhan kasihanilah mereka, baik yang sedang dirawat di rumah, apalagi yang sedang dirawat di rumah sakit. Apapun sakit penyakit mereka, hanya Tuhan yang tahu. Doa kami, kiranya Tuhan mengasihi mereka, anugerahkanlah kepada mereka pemulihan yang sempurna. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami kepada-Mu. Dengarkanlah, sempurnakanlah doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.